Halo otaku, di dalam setiap anime, entah itu genre superpower, supernatural maupun fantasi, pasti ada beberapa karakter yang menyembunyikan kekuatan sejatinya. Nah, kali ini Pangkalan Anime akan memberikan 10 rekomendasi anime di mana karakter utamanya menyembunyikan kekuatan sejatinya. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe. Di urutan pertama, ada anime Seijaku Muhai no Bahamut, bercerita tentang Lux, mantan pangeran kerajaan bernama Arcadia yang digulingkan melalui pemberontakan 5 tahun yang lalu. Lux sengaja melakukan pelanggaran memasuki asrama wanita, melihat putri kerajaan Lisharti telanjang dan menimbulkan murka. Lisharti kemudian menantang Lux untuk duel Drag Ride. Drag Ride adalah senjata mekanik lapis baja kuno yang telah digali dari reruntuhan di seluruh dunia. Lux dulu disebut sebagai orang yang terkuat dalam Drag Knight, tapi sekarang dia dikenal sebagai tak terkalahkan paling lemah, karena ia akan benar-benar tidak menyerang dalam pertempuran. Setelah duel dengan Lisharti, Lux berakhir menghadiri Akademi Perempuan yang melatih bangsawan menjadi Drag Knight. Di urutan kedua ada anime Gusen Madoshi Kouhosei no Kyokan. Akibat adanya ancaman monster yang berbentuk serangga, manusia tidak tinggal lagi di bumi, tetapi mereka tinggal di kota yang terapung di udara. Para manusia yang memiliki kekuatan sihir kemudian mendirikan Sky Wizard Academy untuk melindungi kota. Kanata Age merupakan seorang Sky Wizard terbaik yang dikucilkan karena dituduh melakukan suatu pengkhianatan. Suatu hari ia diberi tugas untuk melatih suatu tim yang bernama E601. Tim ini beranggotakan Misora Whitetail, Rico Flamel, dan Lekti Eisenach. Mirisnya, tim ini adalah tim terburuk sepanjang sejarah Sky Wizard Academy. Di urutan ketiga ada anime Madan no Auto Fanatis, berlatar dunia fantasi di mana terjadi sebuah perang besar antara kerajaan Zetet dan Brun. Kerajaan Brun memiliki 25.000 pasukan dan kerajaan Zetet hanya memiliki 5.000 pasukan saja. Tapi Zetet memenangkan perang ini dengan telak karena pasukan tersebut dipimpin oleh Eleonora Filtaria, seorang fanatis yang telah dipilih oleh pedang keramat yang memiliki kekuatan sihir Ryugu. Karena kalah telak, bangsawan muda Tigre Furmut Forn bangkit kembali dan menyerang layaknya prajurit sejati serta melancarkan tembakan anak panah yang terakhir ke Eleonora. Upaya tersebut gagal, tetapi keberaniannya itu memikat hati Eleonora hingga dia memutuskan untuk menangkapnya saja daripada membunuhnya. Karena tidak sanggup membayar uang tebusan, Tigre Furmut sudah pasrah untuk menghabiskan sisa hidup di Zetet saja. Sampai kemudian dia mendengar bahwa wilayah kekuasaannya, Alsace, dalam bahaya karena konflik internal di Brun. Dia pun meminta izin kepada Eleonora untuk dibebaskan sementara waktu untuk menolong warganya, dan juga dia meminta bantuan pasukan Eleonora sendiri untuk menambah kekuatan tempurnya. Di urutan keempat ada anime Yushibu, bermimpi menjadi pahlawan dan mengalahkan Raja Iblis. Raul Kasir memasuki program pelatihan pahlawan dalam mengejar ambisinya. Namun, ketika Raja Iblis dikalahkan dan perdamaian kembali datang ke dunia, program pelatihan pahlawan ditangguhkan tanpa batas waktu, sehingga tidak mungkin seseorang menjadi pahlawan lagi.
2 tahun kemudian, Raul enggan bekerja di sebuah toko elektronik kecil bernama Magic Shop Leon. Meskipun mantan pahlawan sekarang bekerja sambilan di sebuah toko biasa, semuanya berubah seiring dengan kedatangan seorang karyawan baru. Muncul awalnya menjadi anak laki-laki dengan tampang yang tampan. Ternyata dia berubah menjadi iblis perempuan bernama Vino Bloodstone. Dia bukanlah sembarang iblis biasa dan teman kerjanya Raul, tapi sesungguhnya dia adalah putri dari mendiang sang raja iblis yang telah dikalahkan umat manusia. Dia pun bertanggung jawab untuk melatih karyawan baru ini dan hidupnya pun berubah 180 derajat lagi. Di urutan kelima ada anime Oda Nobunaga no Yabou. Oshiharu Sagara mendapati dirinya tiba-tiba saja berada di tengah medan perang era Sengoku. Ia diselamatkan oleh Hideyoshi Toyotomi yang kemudian gugur karena menyelamatkannya. Hideyoshi sang legendaris tersebut akhirnya berpesan untuk melanjutkan impian kepada Yoshiharu. Entah apa yang terjadi sebenarnya, namun Yoshiharu menerima impian lelaki tersebut dan menggantikannya. Dapat disimpulkan saat ini Yoshiharu berpindah ke masa lalu dan berada di zaman Sengoku. Di medan perang tersebut, Yoshiharu akhirnya bertemu dengan ketua keluarga Oda. Dalam sejarah yang tertulis adalah lelaki bernama Oda Nobunaga, tapi yang ia temui adalah seorang gadis bernama Oda Nobunaga. Bukan itu saja, panglima dan kaisar perang sejarah sebagian merupakan gadis-gadis yang cantik. Kini Yoshiharu menjadi sarunya Oda Nobunaga dan bertugas untuk menjadi pelayan di sisi karena Yoshiharu telah menyelamatkannya saat perang tersebut. Terlebih lagi, Yoshiharu juga memiliki kemampuan layaknya pembaca masa depan. Kehebatan itu ia miliki karena sering bermain game Nobunaga's Ambition yang menceritakan sejarah bagaimanakah kisah selanjutnya. Apakah Yoshiharu tepat kembali ke masa depan atau ia harus menggunakan kemampuannya tersebut untuk membantu Oda Nobunaga. Di urutan ke-6 ada anime Isekai Mao Tosoukan Soujou no Dorei Majutsu. Anime ini bercerita tentang seorang pemuda bernama Takuma Sakamoto. Di dalam game, ia merupakan seorang pro player yang dijuluki sebagai Raja Iblis oleh para pemain MMORPG lainnya. Pada suatu hari, dirinya dipanggil ke dunia lain yang sangat mirip dengan MMORPG yang setiap saat ia mainkan. Setelah memasuki dunia tersebut, dirinya kemudian bertemu dengan 2 gadis yang mengaku sebagai orang yang memanggil Takuma. Namun, ketika mereka berdua ingin mencoba membuat Takuma menjadi budaknya, namun siapa sangka bahwa mereka terkena pantulan sihir milik Takuma. Tentu saja keadaan tersebut terbalik di mana kedua gadis tersebut harus menjadi budak Takuma. Di urutan ke-7 ada anime Dead Life. 30 tahun yang lalu, gempa yang sangat dahsyat terjadi di pusat Eurasia dan membunuh 150 juta jiwa. Setelah sekian lama, hingga baru-baru ini telah terjadi beberapa ledakan dengan skala kecil terjadi di beberapa tempat yang berbeda. Bercerita tentang seorang pemuda bernama Itsuka Shido bertemu dengan gadis-gadis yang memiliki kekuatan dan tak diketahui asalnya. Mereka merupakan gadis yang disebut dengan spirit dan merekalah penyebab terjadinya ledakan 30 tahun yang lalu. Bahkan teman sekelasnya hingga adiknya adalah anggota dan komandan dari sebuah organisasi khusus yang bertujuan menangani para spirit tersebut agar tidak terulang kejadian yang sama seperti dulu. Walaupun dengan cara kekerasan sekalipun, namun Shido tak ingin mengambil cara kekerasan dan memilih cara lainnya. Adiknya sendiri memberitahukan bahwa hanya ada satu cara lagi untuk menangani mereka, yaitu dengan mengencani para spirit dan membuat mereka jatuh hati karena walaupun begitu, para spirit hanyalah gadis yang memiliki masa lalu yang suram.
Di urutan ke-8 ada anime Yichang Sengwu Jianwanlu. Di kota kecil biasa, seorang lelaki biasa berusia 23 tahun, Hauren, yang tidak punya pekerjaan, tidak punya pacar, terpaksa menyewakan rumahnya, sebuah rumah tua, karena tekanan hidup. Cerita harian yang lucu ini terjadi antara pemilik Hauren dan beberapa penyewa anehnya, di mana mereka melakukan perjalanan di seluruh alam semesta yang luas, menemukan berbagai makhluk cerdas terlibat dalam berbagai peristiwa yang aneh. Di urutan nomor 9 ada anime Konoyo no Hate Dekoi wo Utau Shoujo Yuno, bercerita tentang seorang siswa bernama Takuma Arima. Baru-baru ini ia kehilangan ayahnya yang dinyatakan meninggal pada liburan musim panas karena hilang saat melakukan penelitian yang berada di sebuah tempat konstruksi mereka. Tapi suatu hari ia mendapatkan paket misterius yang ternyata berisi sebuah benda layaknya artefak kuno, dan keesokan harinya ia mendapati kembali sebuah paket misterius berisi buku dan sebuah surat yang ditulis oleh ayahnya. Di surat tersebut tertulis pesan yang menyebutkan tentang dunia paralel dan perjalanan dalam melintasi ruang. Dan mungkin saja ayah Takuma masih hidup dan berada di dunia yang berbeda. Dari sinilah Takuma mulai menelusuri tentang teka-teki yang selama ini ayahnya tinggalkan. Di urutan ke-10 ada anime Plunderer. Di dunia ini, bilangan merupakan angka yang memperlihatkan berbagai hal. Setiap manusia di dunia ini memiliki sesuatu yang disebut dengan count. Count menunjukkan jumlah angka yang mereka miliki di kehidupannya saat ini. Count juga dapat menghitung jumlah langkah seseorang ataupun yang bisa dihitung oleh count. Akan tetapi, ketika count mereka mencapai 0, mereka akan berada di dalam situasi berbahaya. Melihat kondisi tersebut, seorang remaja perempuan bernama Hina diminta ibunya untuk mencari seorang ksatria bernama Red Baron. Di perjalanannya, ia bertemu dengan Leeds, seorang pendekar misterius yang menyembunyikan identitasnya. Bersama Leeds, Ina mencoba mencari jawaban atas permintaan ibunya dahulu. Sekarang membukanya menemukan ksatria tersebut. Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe.